Ya, emas mencoba untuk tembus kembali level 2400, bahkan pagi ini pun sudah kembali menunjukkan angka yang sama, tapi masalahnya adalah apakah kenaikan ini sudah cukup kuat atau tidak. Saya ragukan mungkin kita masih akan melihat ada gelombang swing low terakhir, dan mungkin saja itu akan terjadi nanti malam. Tapi kita coba lihat lebih dulu apakah yang akan terjadi pada dolar dan juga US Treasury Yield. Oke, di sini grafik US Treasury Yield menunjukkan areal yang sebetulnya tidak kalah menarik, karena kemarin kita sudah sempat perkirakan areal dari candlestick ini yang merupakan resisten kedua ternyata memang disentuh dan bahkan bisa dibilang rejection ya, karena ini adalah false breakout, kemudian dia tertekan dengan bearish candle. Nah, sementara itu kalau misalkan lihat dari pola pergerakannya, saya rasa ini menunjukkan indikasi bahwa tren penurunan masih tetap berlanjut. Jadi kalau misalkan saya ambil saja garis ataupun Fibonacci retracement dari areal tersebut, maka kita bisa lihat di sini pola kenaikan yang sebelumnya itu tertahan di antara 61,8 dan 50%. Di mana itu adalah area golden zone yang dikenal dengan golden zone, yang biasanya kalau misalkan dalam suatu pola ataupun Fibonacci retracement itulah zona yang paling ideal. Jika memang ternyata Fibonacci retracement tersebut ditarik dari pola penurunan, maka ini adalah areal yang bagus untuk sell. Sehingga kemungkinan US Treasury Yield kecenderungannya adalah mengalami penurunan kembali. Dan itu berarti kita tinggal tunggu step by stepnya apakah berhasil untuk tembus kembali level terendah 3,83% atau justru kembali naik ke atas level 4%. Nah, sementara itu, kalau kita perhatikan dari US dollarnya, kelihatannya juga arealnya cukup sama, teman-teman. Ini juga sama, berimbang, dan juga pola yang sangat-sangat kentara. Kelihatan bahwa kenaikan kemarin tertahan di 50%. Ya, meskipun dia tidak sampai di atas 50-nya, tapi ya kita bisa kategorikan bahwa antara 50 dan 61,8% tersebut adalah area yang cukup ideal untuk melakukan sell. Artinya lagi, berarti pola penurunan dari US dollar kecenderungannya adalah berlanjut. Nah, sementara itu, bisa juga seperti kemarin yang sudah kita sempat ulas bahwa penurunan tersebut mengikuti pola ataupun tren di area tersebut. Sehingga kemungkinan potensi dari penurunan tersebut diharapkan bisa lebih rendah lagi untuk menciptakan tekanan lebih dalam. Nah, itu berarti sinyal yang positif untuk gold ataupun pound sterling seharusnya untuk hari ini. Nah, tapi kita lihat terlebih dulu. Di grafik daily-nya ada kecenderungan mungkin US dollar juga masih tetap bisa melakukan kenaikan. Apa betul seperti demikian? Nah, ini kelihatan kalau misalkan dia naik, walaupun ditutup dengan bullish, mungkin saja masih ada kenaikan. Tapi lagi-lagi, patokan kita juga memiliki area Fibonacci retracement yang sama, kemudian juga area long bar ataupun long bearish candle. Jadi selama dia tidak tembus di atas 50%-nya atau bahkan lebih tingginya, maka kecenderungannya ini adalah retest resisten saja sebelum akhirnya berakhir dengan penurunan. Demikian pula yang terlihat dari grafik daily untuk US Treasury Yield-nya. Sehingga dengan demikian kita bisa lihat dari pola pergerakan untuk hari ini, pound sterling kelihatannya mengalami swing low terakhir dan bisa dibilang mandek di teritori yang kita tandai. Itu adalah zona support yang terdekat 1.2670. Tapi satu sisi teman-teman, kalau kita berharap ini membentuk pola katakanlah falling wedge, maka kalau kita perhitungkan di sini seharusnya kita masih akan dapatkan swing low terakhir, lagi-lagi swing low terakhir, dan itu berarti wave kelima akan berada di kisaran 1.2640 ataupun 1.2620. Dengan demikian pula, itu adalah teritori support historical yang diharapkan cukup kuat mendorong sehingga kalaupun Anda berinisiatif untuk melakukan buy dengan asumsi akan terjadi reversal lalu kemudian dolar akan kembali melemah, maka lakukanlah mendekati level 1.2600. Karena dengan demikian dia akan cenderung relatif lebih rendah risikonya dan switch strategi menjadi buy. Sementara untuk pagi tadi kita memang menyarankan sell karena kita perkirakan dia masih tetap berada di jalur keempat, sehingga untuk area kenaikan ini masih tetap ideal untuk melakukan sell. Tapi lagi-lagi untuk sell ini kemungkinan selama misalkan dia masih bisa turun di bawah 1.2670, Anda masih boleh bertahan untuk sellnya. Tapi kalau dia sudah mendekati 1.2640 atau 1.2630, sebaiknya exit lalu kemudian pertimbangkan lakukan buy seperti strategi yang tadi saya sebutkan, yaitu falling wedge dengan asumsi bahwa swing low terakhir itulah kesempatan untuk melakukan ataupun switch strategi menjadi buy. Sementara konfirmasi nantinya akan didapatkan setelah dia tembus resisten. Tapi bagaimana kalau misalkan dia tembus resisten langsung tanpa ada aba-aba ataupun arah untuk swing low terakhir? Oke, kalau itu yang terjadi, Anda bisa switch strategi menjadi buy, tapi make sure bahwa dia sudah tembus 1.27600. Kalau misalkan dilihat dari daily chart,
berarti penurunan tersebut bisa saja dikategorikan swing low terakhir mendekati MA200, dan itu yang saya sebut sebagai areal support yang bisa dibilang atau kategorinya relatif lebih kuat. Sementara untuk crude oilnya sendiri, potensi kenaikannya berhasil dan strategi kita cukup oke bahwa kemarin kenaikan tersebut sampai di atas level $74. Bahkan pagi ini kita sudah melihat areal yang ada adalah $75. Nah, kita cek di grafik daily, strategi kita berhasil karena tertahan di zona support yang coklat ini, dan itu berarti triple bottom. Kalau memang ini dikategorikan triple bottom, berarti masalahnya adalah masih cukup jauh neckline-nya karena itu masih cukup ada di area 86. Tapi it's okay. Untuk hari ini, kemungkinan kita harus perhatikan level $76. In case dia tidak tembus, sebaiknya exit dari posisi buy Anda, kemudian Anda pertimbangkan sell. Tapi kalau tidak, Anda tunggu lagi level dip ataupun level koreksinya untuk lakukan buy. Ini berarti kalau misalnya kita incar buy karena bullish candle di grafik daily, maka grafik H4 sebaiknya kita tunggu area kurang lebih di area 74 ataupun di area 73.40. Bagi saya, area ini kemungkinan akan lebih ideal untuk lakukan buy ketimbang Anda melakukan buy mendekati teritori resisten psikologis 76. Kenapa? Karena bisa saja di situ gagal untuk melakukan penembusan. Sementara kalau misalkan Anda dapatkan harga lebih murah, semakin rendah berarti dia semakin punya kekuatan untuk mendorong, atau bahkan setidaknya ada kesempatan untuk exit di angka yang sama. Nah, tapi strategi sell Anda bisa pertimbangkan kalau dia kembali tembus di bawah 72.50. Karena yang dikhawatirkan adalah menguji kembali level 7168 dan bahkan kecenderungan untuk terjun ataupun tertekan lebih dalam. Sementara itu untuk gold, tentunya posisi gold sekarang ini dia sedang dalam tahapan penentuan. Apakah dia tembus atau tidak, ini yang menjadi masalah. Kalaupun tembus, hati-hati, jangan follow buy di area 2400 karena ada resisten terdekat berikutnya yaitu 2404, 204 ataupun 2406. Artinya di sini yang dikhawatirkan adalah terjadinya false breakout. Kalau itu yang terjadi, maka nantinya bisa terjadi penurunan kembali sampai menguji 2390, dan itu yang tidak saya senangi. Artinya sebaiknya Anda penunggu sampai betul-betul confirm tembus area 2406 baru lakukan buy. Dengan strategi tersebut berarti target terdekat adalah 2411, 2412 atau terjauhnya adalah 2420-an. Nah, tinggal masalahnya nanti apakah dia mampu untuk tembus 2420-an atau tidak. Karena area ini berarti area resisten yang cukup nanggung dan juga cukup kuat. Karena beberapa waktu terakhir kecenderungannya selalu tertahan di area tersebut sebelum akhirnya tertekan turun atau bisa saja tembus. Nah, jadi dalam hal ini, kalaupun Anda berpikir untuk strategi sell, saya lebih sarankan Anda pastikan bahwa area 2425, 2436 tersebut tidak tembus, sehingga level sell yang paling ideal adalah di zona tersebut. Sebaliknya, kalau Anda berharap untuk melakukan buy on dip, maka idealnya saya lebih berharap ini triangle mengalami rejection terlebih dulu di zona 2400, kemudian support berikutnya yang akan diuji di 387 itu ditembus, sehingga yang paling ideal Anda bisa opsi buy di area 2364 atau di area hijau 2350, 2355. Well, pada intinya kalau kita pertimbangkan dari pola yang sebelumnya terjadi, maka ini adalah bagian dari wave keempat, sehingga yang dikhawatirkan akan terjadi penurunan wave kelima terakhir bisa saja menyambangi 2364 atau 2350-an. So, pertimbangkan buy yang lebih ringan ataupun lebih lower risk.